Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi ya dalam pembahasan tentang PPDB. Karena memang setiap tahun ini adalah hajat bersama ya tentang penerimaan peserta didik baru. Nah, seperti apa aturannya? Apakah ada perubahan-perubahan? Mari kita simak dalam tayangan ini. Ya, ikuti terus. Semoga ini juga akan memberi manfaat ya bagi Anda yang memang saat ini akan mendaftarkan putra-putrinya ke sekolah negeri melalui PPDB. Oke, kita akan bahas, tapi sebelumnya jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulinera. Untuk PPDB tahun 2024 ini kita menggunakan regulasi yang pastinya masih sama ya. Untuk di jenjang pemerintah pusat kita akan menggunakan sebagaimana aturan yang tertera dalam Permendikbudristek ya nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB pada semua jenjang mulai dari PAUD hingga SMA atau SMK. Nah, kemudian ada keputusan Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan Kemendikbudristek juga, yaitu nomor 47 tahun 2023 tentang pedoman pelaksanaan dari Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021. Nah, untuk DKI Jakarta sendiri kita tentu punya dasar hukum juga. Nah, dasar hukumnya adalah Peraturan Gubernur DKI Jakarta nomor 15 tahun 2024 tentang PPDB. Nah, kita akan bahas apa sih sebenarnya yang berubah. Secara perubahan nyaris nggak ada sebenarnya. Karena tadi patokan penggunaannya kan masih di Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021, yaitu pembagian berdasarkan 4 zona. Yang pertama adalah zonasi ya, jalur zonasi ya. Jalur zonasi ini ya, jadi ada 4 jalur. Jalur pertama adalah jalur zonasi yang seperti aturan itu adalah minimum 50%. Jadi boleh lebih, tapi minimum adalah 50%. Kemudian ada yang namanya jalur afirmasi ya. Tentu ini bagi anak-anak yang dari keluarga tidak mampu atau mungkin anak-anak dengan kebutuhan khusus tertentu yang bisa masuk ke sekolah inklusi ya. Itu kemudian ada yang kita sebut dengan jalur perpindahan tugas orang tua atau PTO ya. Nah, ini juga di sini kalau di DKI Jakarta bisa juga masuk sebenarnya anak guru ya. Nah, lalu yang berikutnya lagi adalah jalur prestasi. Nah, untuk prestasi sendiri ada 2 jenis, yaitu prestasi akademik maupun prestasi non akademik. Artinya jalurnya masih sama ya. Prestasi, PTO, kemudian afirmasi dan zonasi. Oke, nah untuk jalur zonasi ya di DKI Jakarta itu kuotanya memang berbeda-beda menurut jenjangnya. Jadi kalau jalur zonasi di SD misalnya itu minimal 70%. Ya, jadi SD ini besar sekali. Lalu untuk SMP 50%, untuk SMA 50% ya. Nah, tapi itu kalau kita menggunakan Permendikbudristek nomor 1-nya kan. Nah, tapi penggunaannya untuk Pemprov DKI Jakarta berdasarkan Pergub nomor 15 tahun 2024 tentang PPDB itu di SD itu 73%. Jadi kalau nasional meminta 70%, kita bahkan 73%, untuk SMP 50 dan untuk SMA 50. Nah, artinya ini sudah sesuai dengan Permendikbud ya. Untuk afirmasi, kalau kita bicara Permendikbudristek, afirmasi itu 15% SD, SMP 15%, SMA juga 15%. Tetapi Pergub DKI Jakarta untuk afirmasi menggunakan 25%. Jadi SD-nya 25, SMP 25%, begitupun SMA. Sementara SMK maksimal 43%. Lalu untuk jalur perpindahan tugas orang tua atau PTO. Di dalam Permendikbudristek nomor 1 itu jelas disebutkan maksimal, jadi bukan minimal ya, maksimal 5%. Baik itu di SD, SMP maupun SMA. Tapi Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub 15 itu tidak 5%. Kan itu maksimal. Kita menggunakan yaitu masing-masing 2%. Jadi SD, SMP, SMA, dan SMK kuotanya hanya 2%. Nah, untuk prestasi ya ini non-akademik maupun yang akademik itu kalau menggunakan Permendikbudristek itu kan hanya disebutin jika ada kuota. Jadi di
ada sisa aja gitu. Jika ada sisa kuota, tidak diberikan secara khusus gitu ya, berapa prosentasenya kalau Permendikbudristek. Tapi dalam Pergub 15 tahun 2024 tidak demikian. Ini digunakan yaitu untuk SD itu tidak ada. Memang untuk jalur prestasi karena menggunakan usia. Namun untuk SMP itu ada 5% ya, ada 5% ini untuk prestasi. Kemudian untuk prestasi yang non akademik 5%, sementara prestasi akademiknya 18%. Untuk SMA 5% yang non akademik, yang akademiknya 18%. Sementara SMK untuk yang non akademiknya hanya 5% juga, tapi untuk jalur akademiknya mencapai 50%. Ya, jadi ini adalah ketentuan yang dilakukan atau ditetapkan oleh Pemprov DKI Jakarta melalui Pergub nomor 15 tahun 2024 tentang PPDB. Oke, nah lalu bagaimana dengan kuota PPDB di sekolah negeri tahun 2024 ini? Yang pertama untuk SD. Daya tampungnya mencapai 95.677 ya. Tapi kalau kita berbicara SMP, perkiraan jumlah calon peserta didik barunya itu sekitar 151.164. Nah, tapi total daya tampung ya, mampu menampung itu sekitar kurang dari 50%-nya, yaitu 71.093 atau hanya sekitar 47,3% saja. Ya, jadi sisanya ini yang 53% tentu tidak mungkin untuk ditampung di SMP negeri di DKI Jakarta. Untuk calon peserta didik SMA dan SMK itu diperkirakan mencapai 139.841 orang. Nah, bagaimana dengan daya tampung? Untuk SMA itu hanya 29.559, untuk SMK hanya 20.130, atau kalau di total hanya 35,53%. Artinya sekitar 65%-nya itu tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Jadi tentu ini harus ke swasta. Tapi untuk DKI untungnya ada sekolah swasta yang mengikuti PPDB bersama. Jadi kalau menggunakan daya tampung memang sangatlah kecil karena terbatasnya jumlah sekolah negeri di DKI Jakarta. Nah, ini yang kemudian ya, kalau kita mau melihat apa sih sebenarnya persyaratannya ya, kita akan bahas berikut ini. Untuk PPDB jalur afirmasi, kalau berdasarkan Permendikbudristek nomor 1 tahun 2021 pada pasal 21 memang disebutkan bahwa jalur afirmasi itu diperuntukkan bagi peserta didik baru yang berasal dari keluarga ekonomi tidak mampu dan penyandang disabilitas, memprioritaskan jarak tempat tinggal calon peserta didik yang terdekat dari rumah dengan sekolahnya. Nah, kalau berdasarkan kelompok prioritas afirmasi, maka ini ada afirmasi pertama dan prioritas kedua. Untuk afirmasi prioritas pertama adalah anak asuh panti ya di DKI Jakarta nih. Ya, itu yang ditempatkan adalah anak asuh panti. Jadi anak-anak yang tinggal di panti asuhan. Yang kedua adalah anak tenaga kesehatan yang meninggal dunia pada penanganan COVID-19. Yang ketiga adalah penyandang disabilitas, di mana 2 peserta didik perombel ya, rombongan belajar. Jadi kalau di situ ada misalnya 6 kelas yang diterima, maka 6 kali 2 atau 12 anak dengan penyandang disabilitas. Itu untuk prioritas 1. Tapi untuk prioritas yang kedua adalah penerima KJP Plus yang masih aktif, anak dari pekerja buruh atau penerima kartu pekerja Jakarta,
terus anak dari pengemudi Mitra Transjakarta yang mengemudikan bus kecil, dan penerima program Indonesia Pintar atau PIP. Nah, seluruh afirmasi prioritas kedua ini harus terdaftar dalam DTKS, ya, itu untuk persyaratan bagi jalur afirmasi. Bagaimana dengan PPDB jalur zonasi? Kalau berdasarkan Permendikbudristek Permendikbud nomor 1 tahun 2021 pasal 20 memang di situ disebutkan, ya, jadi penetapan wilayah zonasi ini diserahkan kepada pemerintah daerah dengan prinsip mendekatkan domisili peserta didik itu ke sekolah, memperhatikan sebaran sekolah, sebaran domisili calon peserta didik barunya, juga daya tampung sekolah. Nah, di sini PPDB jalur zonasi juga punya prioritas-prioritas. Ya, kalau kita lihat misalnya zonasi prioritas pertama, calon peserta didik yang berdomisili di RT yang sama dengan RT sekolah, itu prioritas 1. Zona prioritas 2 adalah diperuntukkan bagi peserta didik yang didasarkan dengan kelurahan domisili yang sama dan atau berdekatan dengan kelurahan lokasi. Ya, jadi kalau Anda ada di Kelurahan Koja gitu ya misalnya, atau di Kelurahan Rawabadak Utara gitu, maka ya ini ada namanya zona prioritas 2, di mana kayak Kelapa Gading itu kan Kelapa Gading Timur dengan Pegangsaan 2 misalnya, ada zona juga yang sebenarnya bersebelahan, ya, artinya ini berdekatan gitu antar dua kelurahan ini, itu bisa menjadi zona sebenarnya prioritas yang kedua. Itu untuk SD, tapi karena kan SD itu pakai tidak menggunakan yang lainnya kecuali usia dan jarak rumahnya gitu ya. Nah, itu SD. Kenapa sampai zona kelurahannya itu bisa? Ya karena emang SD itu banyak. Bahkan di DKI itu daya tampungnya mencapai 73%. Namun ketika kita berbicara SMP dan SMA, nah ini berbeda nih. Karena kan jumlah sekolah negerinya cuma sedikit, ya. Jadi kalau SD tadi seleksi berdasarkan usia yang tertua ke yang termuda sesuai zona prioritas, terus urutan pilihan sekolah dan waktu mendaftar. Tapi kalau kita bicara SMP dan SMA, mari kita lihat zona prioritas sampai 3. Zona prioritas pertama adalah calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang sama dengan RT lokasi sekolah, dan calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang berbatasan langsung bersinggungan dengan RT lokasi sekolah yang dituju. Jadi misalnya sekolah ini berada di RT 3. Nah, RT 4 dengan RT 5 mungkin bersebelahan. Nah, itu juga bisa menjadi prioritas pertama. Namun, ya, prioritas kedua, mari kita lihat. Calon peserta didik baru yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Jadi, ini nggak bersinggungan langsung, tapi misalnya kan mungkin di sekitarnya si RT 4 itu ada RT 5, ada dekat RT 6 gitu. Tapi kan di sebelahnya RT 6 misalnya ada RT 8 gitu ya. Lalu di sebelahnya RT 5-nya itu ada RT misalnya 12 gitu ya. Jadi itu pun menjadi zona prioritas yang kedua gitu ya. Jadi pertama RT-nya sekolahnya itu, lalu yang bersinggungan langsung atau paling dekat, lalu itu yang memang bersinggungan dalam tadi ya, ada setelah RT yang dekat banget ini, di sebelahnya kan mungkin ada RT lain kan, namanya luas gitu ya. Satu wilayah misalnya punya 20 RT. Kan itu bisa RT yang ke-20 mungkin jauh dari lokasi sekolah kan bisa jadi, atau malah paling dekat karena dia berada di RT 20. Nah, permasalahannya pada RT 1 nih yang paling jauh kalau itu berada di RT 20. Jadi ini mulai dibikin zona prioritas pertama tadi, dan sekarang prioritas kedua adalah yang berdomisili pada RT yang berada di sekitar sekolah yang dituju berdasarkan pemetaan. Jadi ada pemetaannya ya kalau DKI itu. Yang ketiga adalah zona prioritas ketiga. Ini calon peserta didik baru yang berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Jadi ini prioritas 3 itu jika kelurahannya sama, walaupun mungkin itu ada di RW, ada 10 RW, itu sekolahnya ada di RW 10. Tapi dia mungkin RW 5 ya agak jauh dari itu, tapi masih satu kelurahan.
Nah, yang sulit kan kalau di kelurahan itu tidak punya sekolah negeri. Nah, ini yang berat. Jadi calon peserta didik baru yang berdomisili sama atau berdekatan dengan kelurahan sekolah yang dituju. Nah, berarti kalau kelurahan misalnya tadi saya sebut Pegangsaan 2, sebelahnya Kelapa Gading Timur ya berdekatan, tapi jadi masuknya tetap prioritas ketiga. Karena daya tampungnya sedikit untuk SMP, SMA, dan SMK. SMK tidak pakai zona ya, tapi SMP dan SMA, maka memang kalau prioritas 3 punya kemungkinan jadi nggak diterima gitu ya. Nah, di sini seleksi pertama pakai zona prioritas dulu. Yang kedua usia, dari yang tertua sampai dengan yang termuda. Lalu urutan pilihan sekolah. Kalau sekolah yang dituju itu ada pilihan pertama, dia bisa. Tapi kalau ternyata 1, 2, 3-nya nih sama, masih sama nih, zonanya juga di prioritas, usianya juga sama, urutan pilihan sekolahnya sama, maka kita akan melakukan seleksi yang keempat adalah waktu mendaftar. Karena kalau waktu mendaftar nggak mungkin sama. Nah, itu tentu dulu-duluan ya, artinya yang lebih dulu mendaftar itu yang lebih punya kans jadinya gitu ya. Makanya biasanya di hari pertama itu orang-orang akan berlomba mendaftar lebih dahulu karena tadi ada waktu mendaftar. Nah, itu yang kita ini yang kalau misalnya kita bicara jalur prestasi itu memang ada penghitungan persentil ya. Kalau di DKI mungkin itu harus dibaca sendiri karena agak sulit sebenarnya saya menjelaskan tentang persentil. Tapi kalau kita berbicara tentang perpindahan tugas orang tua, nah ini yang kerap kali banyak sekali persepsi ya. Apakah petugas pindah itu sama-sama Jakarta Utara atau pindah ke selatan atau sama-sama pindah antar kecamatan aja di Jakarta Selatan. Ternyata selama itu perpindahan terjadi tetap bisa gitu. Nah, mungkin ini saya juga tidak akan membahas ini ya, tetapi yang terakhir barangkali saya ingin menyatakan karena ini gini ya. DKI Jakarta ini sedang melakukan, maka ini ada dengan persyaratan khusus, jadi PPDB dengan persyaratan khusus disebutnya, karena sedang menertibkan KK, kartu keluarga. Lantaran begini, orang itu masih punya kakak DKI, tapi sebenarnya dia udah nggak tinggal di DKI, mungkin dia tinggal di Bekasi, di Bogor, Tangerang, atau wilayah sekitar DKI, tapi kakaknya di DKI. Selama ini kan baik-baik aja tuh bisa, tapi sekarang sudah ada penertiban. Jadi kalau orang itu udah nggak tinggal di situ, maka si kakaknya langsung tidak diaktifkan. Namun karena ini baru pertama dilakukan, maka diberikan waktu oleh Pemprov DKI Jakarta, yaitu itu boleh diaktifkan dulu di kelurahan terdekat ya, di mana kakak itu diterbitkan ya, jadi dia boleh mendaftar. Nah, itu diaktifkan kembali, jadi diaktifkan dulu baru bisa mendaftar. Jadi domisilinya walaupun dia tinggal di luar Jakarta tapi masih berkakak Jakarta. Tapi kalau tahun depan saya rasa udah berbeda, karena kan penertiban sudah dilakukan dan punya waktu yang cukup panjang. Karena kalau sekarang dilakukan, ini anak ini kehilangan akses untuk masuk sekolah negeri. Karena ketika dia misalnya di Bekasi, kakaknya diterbitkan baru oleh Bekasi, dia nggak bisa daftar kan tahun ini. Karena kakak mendaftarkan peserta didik itu paling lambat Juni tahun 2023. Nah, sementara di sini dia udah dimatikan nih, kakaknya udah tidak diaktifkan. Kan anak ini jadi nggak bisa daftar di sekolah negeri. Nah, atas dasar itu Pemprov ya mencoba untuk memahami ini. Jadi untuk ini tetap diberi kesempatan, yang di Jakarta diaktifkan dulu dan boleh mendaftar PPDB di DKI Jakarta ya. Mungkin itu sekelumit tentang PPDB yang kita bagi ya. Kali ini sebenarnya banyak banget, tapi saya rasa butuh beberapa bagian juga ya, tidak mungkin dibahas langsung ya. Jadi video yang sekarang adalah membahas tentang jalur-jalur masuk PPDB berdasarkan Pergub nomor 15 tahun 2024 di DKI Jakarta yang tetap berpatokan pada Permendikbud nomor 1 tahun 2021 tentang PPDB.
Oke ya, demikian video ini ya. Semoga bermanfaat. Jika bermanfaat, jangan lupa untuk di like, share, komen, dan subscribe. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe untuk terus terupdate dengan video pendidikan anak dan kulineran. Bagi Anda yang mungkin membutuhkan informasi tentang PPDB dan mengusulkan untuk kita membuat video, silahkan tuliskan pada komen dalam video ini, di link video ini. Terima kasih. Wassalamualaikum.